Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Derek wabarakatuh. tanglet Gus, kula Nurul Anwar badhe tanglet. Kula nek tilem kan nggih sedanten menungso nek tilem kan mboten saged ningali, mboten saged mendengarkan, tapi Allah lewat sukmah baru bisa melihat, bisa mendengar. Nah, terus orang awam kalau sukmanya keluar itu kan tidur Gus, kayak kira rasakan Gus. Kan orang alim mungkin secara boten tilem mungkin saged medal Gus. Terus pundi napa wonten ilmune, napa wonten carane saged nggih sukma niku saged napa niku nggih kados sing sampun saged ngene Gus. Sampun ngaten mawon pertanyaan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukti bahwasanya di balik alam dohir ini ada alam gaib. Bukti ini ketika jenengan tidur mata terpejam apapun itu, terus jenengan di dalam tidur jenengan dimimpikan Allah bertemu si A, si B, si C, kok bisa melihat padahal mata sampean terpejam. Itu menunjukkan bahwasannya di dalam alam tubuh kita itu ada alam gaib. Ada alam gaib. Andai kata kita mimpi dikejar anjing, mesti lari kita. Loh, mengapa kalau itu mimpi terus kita itu ketakutan terus lari? Ada yang mengatakan halusinasi lah, ngoten nggih. Saya kurang sepaham kalau dikatakan halusinasi. Sebetulnya itu adalah Allah memberikan tahu terhadap kita, sebetulnya di dalam jasmani kita ada rohani. Makanya Allah katakan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, pikiran rohaniyahmu itu. Sesuai dengan apa yang dipertanyakan Bapak tadi, apakah ada ilmunya? Walaupun kami tidak tidur, itu ruhaniyah atau roihan itu bisa melakukan seperti itu, ada Pak. Tapi jenengan jangan cari-cari. Tolong dingengen umur kita tinggal berapa. Bukan perkaranya saya tidak mau buka, enggak. Itu namanya rogo sukmo. Kalau di dalam kitab Mambaul Hikmah ada. Tapi pertimbangkanlah, pikirkanlah dengan sedalam-dalamnya. Menurut hemat kami Pak, sisa umur kita ini hanya satu tujuan kita yang harus kita fokuskan, mendekat dan bertemu Allah. Sebab lewat disitulah nanti akan ketemu ilmune itu. Makanya jangan jadikan tujuan ilmu itu untuk seperti itu. Jadikanlah ilmu itu untuk mendekat dan bertemu Allah. Dzikir itu Pak, kalau boleh saya praktekkan ya, kita
kita ini jasad kan di dunia, ya toh? Oke, saya taruh ini langkah pertama. Sebelum langkah pertama itu langkah 0. Berarti sebelum 1 ada 0. 0 ini ditempati siapa? Ruh. Al-A'raf 172. Keadaan ruh sampai niku dulu sudah bertemu Allah. Berarti sudah ada alam kesucian. Fitrah niku, kefitrahan ruhaniah sudah pernah ngalami. Cara Nabi Adam pernah di surga. Lah gitu. Sebelum beliau ada di dunia loh Pak ya. Jenengan kali kula nggih sami, ruhaniah itu di alam surga. Ning singgasarane Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala. Loh, ini kan bentuk kalau jenengan pernah bertemu Allah. Al-A'raf 172. Ini berarti langkah kosong. Artinya kosong. Jiwa ruhani jenengan belum terkontaminasi dengan syahwatut dunia. Setelah itu kita melangkah pertama, alam dunia ini kita dilahirkan. Ruh itu sudah berjanji sebelum ke dunia itu, sudah berjanji pada Allah yang berupa tidak akan menyembah, tidak akan jenengan bercinta, tidak akan ruh ini, jiwa ini menyembah selain daripada Allah. Akhirnya sampai jawab, bala, betulkah aku Tuhanmu? Besok tetap menyembah padaku, bercinta padaku. Jenengan jawab, bala, nggih. Baru wanafahtu, kata Allah, kutiupkan sampai dilahirno ning dunya. Ini saya bicara di luar yang murhek, di luar yang belum balik. Nek kalau belum balik niki fitrah tasian ruhaniyahnya fitrah pada Allah. Jenengan kali kula sing wis dewasa niki lho. Jenengan kali kula yang sudah punya anak, punya istri, inilah kita. Dalam langkah pertama berarti ruhaniyah posisi ning alam dunya. Pingin makan, kerja. Lah ngoten nggih? Waktu dulu sampai ning kandungan nggak pakai kerja, nggak pakai apa, anak kecil-kecil gini, Bu minta ngini, datang sendiri. Anak kecil nggak mungkin. Terus apa kebutuhan dia kerja. Masa-masa surga. Kita masa di dunia ini, Pak, perintahnya gini, hiruh, berjalanlah satu langkah lagi, langkah yang kedua. Sebab langkah yang kedua itu adalah alam akhirat. Walaupun jasmaniahmu ada di langkah pertama, melangkahlah ruh itu ke langkah kedua, yaitu alam akhirat. Inilah Pak yang dimaksud Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menteladankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Ruh ada, harus ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, rahmat. Lah bisanya ruh ini, hati itu ada keinginan tersebut, apa? Terimalah yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Jikalau ruh kepingin bisa masuk langkah kedua alam akhirat, ruh pertama harus menerima risalah baginda Rasul, risalah seluruh nabi dan rasul. Yang terakhir adalah ta'alimat tauhid. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi maksud dinil haq iku bil huda
wa dinil haq, din iku agama, hak ai dinut tauhid, iku maksudnya gitu. Agama sing lurus, agama sing bener iku ya iku agama sing didik tentang tauhid. Tauhid iku ilmu sing kanggo didik ruhaniyah supaya bisa mengesahkan dateng Gusti Allah. Niki langkah pertama wajib ini diterima. Akhirnya dibahaskan tentang zikir dan lain sebagainya. Sehingga saya ini Mbak menyampaikan sistem aja, muter-muter ilmu, masih sebatas ilmu teori. Untuk betul-betul jenengan iku bisa ruh tinggalkan alam dunia masuk ke alam akhirat, langkah kedua jenengan wajib melakukan kholwat. Praktek dzikir wau lho Pak, niku namine kholwat. Jenengan belajar untuk merasakan kehadiran wujudnya Allah, itu disebut kholwat. Dalam keadaan dan posisi apapun itu namanya kholwat. Langkah yang seperti inilah nanti akan bisa untuk sampai ruhaniyah iki tinggalkan jasmaniyah, masuk ke alam akhirat. Lah terjadinya itu nanti bagaimana? Itu urusan Allah. Sebab ada kalanya ketika jenengan kholwat sholat, kholwat dzikir dengan duduk, jenengan ini diperlihatkan Allah alam kasab terkait proses keluarnya ruh. Akhirnya sampai tahu, melihat. Orang lain tidak melihat, tapi sampai diperlihatkan Allah. Gini itu kadang ada yang takut Pak, takut pikirannya engko nek isok balik, nek gak isok balik bagaimana anakku, bagaimana istriku, suamiku dan sebagainya. Pak Bu, jenengan iki sudah dikatakan disebut salik. Siapa salik? Seseorang yang Allah perjalankan mendekat dan bertemu Allah. Jenengan gak usah wedi. Ati sampean iku oleh wedi sebab didorong nafsu, digoda, dikongkon balik. Niku nafsu. Padahal miturut fungsi dzikir sirul asrar bahwasanya semua yang memperjalankan adalah Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lail, termasuk Rasulullah. Mi'rajnya itu Allah yang memperjalankan, bukan berangkat sendiri. Subhana maha suci sapa Allah, alladzi kang asra kang nglakokake sapa ladi bi 'abdihi kelawan kawulane kawulane Allah, alladzi rupane Muhammad ibnu Abdillah. Berarti Kanjeng Nabi mboten mi'raj sendiri, tapi diperjalankan dening Allah. Diturut ayat itu loh, Al-Isra ayat 1. Lah saran saya, oke lah jenengan itu ada keinginan kemauan bagaimana caranya jiwaku bisa keluar atau sukmoku bisa keluar seperti orang-orang yang sudah ngerogoh sukmo, tidak hanya di posisi dalam keadaan duduk bagaimanapun. Nek menurut kula jangan pernah jenengan ngaji tentang tauhid dan praktek ngelmunya disebut kholwat ini punya maksud jenengan itu seperti itu, jangan. Karena ini ranah Allah, wilayah Allah sudah. Jenengan kali kula cuman dikongkon diperintahkan untuk berzikir. Urusan nanti jadinya dalam perjalanan bagaimana, Allah udah wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Makanya untuk tawakal, untuk menyerahkan diri
bisa dengan benar kalau jenengan ini sudah memegang zikir yang kumaksud itu, baru saged Pak. Kalau tidak nggih susah. Ingat, ada makalah di dalam kitab hikam, bila mana Anda ingin natijahnya itu benar, bidayahnya kudu benar. Artinya, jikalau jenengan menginginkan suatu keinginan itu sukses benar, maka jenengan awalnya bidayah itu kudu benar. Artinya apa? Wis, sekarang saya tidak membicarakan tentang keinginan selain Allah, enggak, khusus keinginan terhadap bertemu Allah. Ini si salik, disebut salik, punya keinginan dalam hatinya untuk bertemu Allah. Bidayahe iki sampean dandani dulu ketika suluk, tawakal tu Allah, wajib gitu Pak. Serahkan semuanya apa suluk sampean iki terhadap Allah. Artinya tondo-tondo kalau sampean iki tawakal, ati sampean wis gak ngendel-ngendelno suluk sampean, wirid sampean ndak, krono sampean kali kula sudah melepaskan, nggak bisa suluk sendiri, nggak bisa dzikir sendiri pun sampean serahno semua, olehnya bisa suluk, olehnya bisa dzikir. Itu sebab sumbere sangka Gusti. Loh, benar, ini masih ada dua, tapi seiring berjalannya waktu cahaya makrifat itu mesti Allah nyalakan. Akhirnya jenengan tadi rumongso dzikir sebab didzikirno Allah iku hilang, fana ini. Akhirnya jadilah ahad, sehingga keakuan sampean kali kula sebagai makhluk yang digerakkan itu semuanya akan tiada. Berarti yang berlaku hanya Allah. Di dalam Al-Quran inilah yang dimaksud puncak wahyu tauhid, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Kalau kita di posisi salik kan ada aku, ada ana, ada ana, ada anta. Ana, aku makhluk yang digerakkan. Anta Allah. Berarti mau ngeluru. Tapi ini belum sempurna. Makanya salik ini mengapa disuruh bidayahnya itu kudu benar, melepaskan semua keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, bisa dzikir, bisa kholat, lepas. Kalau bidayahnya awal ini sudah benar, maka natijah itu mesti benar, atau nihayah. Ada yang mengatakan nihayah, akhir dari sebuah perjalanan itu mesti benar. Artinya wusul iku mesti terjadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dados ngelmu sing sampean maksud iku ada, ya iku dzikir, tapi jangan diartikan untuk bisa ngrogo sukmo. Cukup satu aja, kita satu titik, mendekat dan bertemu Allah. Urusan itu nanti, ini termasuk kasaf. Urusan kasaf ini nanti dibukakan Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita, karena semuanya ini adalah wilayah Allah. Kita cukup diperintahkan berzikir.